Bisa nanti kita ke Google aja ya. Nah, yang diminta di soal ini saya jelaskan dulu, nanti saya kasih waktu untuk menjawab ya. Boleh sambil dijawab, sambil memperhatikan, boleh jawab. Nanti di saat saya membagikan soalnya di Google, adik-adik bisa menjawabnya langsung gitu ya. Di sini saya sambil menerangkan, silakan memilih jawabannya. Yang dibicarakan di sini adalah majas. Ini majasnya ya. Yang diinginkan adalah majas pada tokoh aku. Jadi, kita konsentrasinya lihat di sini tokoh aku. Ini pengenalan aja. Pengenalan tokoh aku dengan teman-temannya gitu ya di awal itu. Kemudian di tengah-tengah itu masih konsep si tokoh aku mendeskripsikan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, di sini ada kata aku punya ide ngontrak, berarti punya inisiatif, gitu ya. Ngontrak apa yang dikontrakannya adalah rumah. Jadi rumah 3 kamar biar lega. Artinya apa? Dia lebih memperhatikan kebersamaan antara siapa? Antara aku, Sari, dan Putri. Jadi ini 3 orang bertemanan dari sejak SMA sampai mereka kuliah. Setelah kuliah mereka tetap saja bersahabat. Lalu persahabatan ini akan tetap ada, makanya dia punya ide untuk apa? Mengontrak rumah dengan 3 kamar. Artinya setiap personal punya kamar masing-masing. Lalu rumah itu mempunyai apa? Mempunyai ruang tamu, ruang kumpul, dan dapur. Manifestasi dia hobi masak, jadi dapur itu perlu bagi dia. Jadi kita lihat, ini masuk kategori orang yang ideal sebetulnya ya. Kemudian di bawahnya, di sini ada dialog nih, berseru kencang. Persis saat aku melemparkan badan di atas kasur mau tidur. Jadi di saat dia mau tidur, temennya Putri berteriak memanggil Sari dan Nana. Nana, ini toko aku. Putri berteriak hanya untuk memamerkan. Memamerkan apa? Memamerkan kata di like. Dia senang sekali, Putri senang sekali waktu karena ini Facebook berarti dia share gambar atau share informasi lalu di like oleh Rio. Dia sangat bahagia. Nah, kalau kita lihat ini saya bacanya loncat-loncat ya. Aduh, aku lagi-lagi menepuk jidat. Aku ini Nana. Nana menepuk jidatnya. Mengapa? Karena dia terperangah sebetulnya hanya kata like oleh Rio. Kita lihat ya di belakangnya. Wajah Putri terlihat memerah bahagia, andai kata bisa diilustrasikan. Lihat di sini ada kata andai kata. Diilustrasikan seperti komik remaja, malah ada kembang warna-warni, pelangi di atas kepalanya. Ini dialog Nana dengan dirinya sendiri. Dialog Nana dengan diri sendiri. Nana adalah tokoh aku. Nah, yang diminta di konteks kalimat ini menurut saya hal-hal yang penting di dalam paragraf tersebut. Jadi, dengan membaca yang ini, kita akan otomatis beberapa soal bisa kita jawab. Yang pertama bicara soal majas tokoh aku. Tadi sudah kita lihat, aku ini adalah tokoh yang ideal, perfect gitu ya. Ideal, punya ide mengontrak rumahnya 3 kamar, 3 kamar itu sendiri kamar tidur maksudnya ya, ada dapur, ada ruang kumpul, ada ruang tamu. Nah, ngebayangin betapa idealnya si Nana ini. Kemudian yang ditanya adalah majas. Nah, kalau majas ini ironi bertentangan dengan apa yang dibicarakan. Ini tidak pernah keluar, dulu keluarnya mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Hiperbola personifikasi dengan metafora. Yang ini juga tidak mungkin.
Yang ini tuh sarkasme, kasar. Ya sekarang tidak mungkin ada teks yang bernuansa kasar. Ya, sekarang baru disahkan Undang-Undang Dasar dapat hukuman sejak 2 Januari. Jadi 2 Januari kemarin itu ada peraturan di Indonesia kalau kita bicara kasar itu bisa lewat jalur hukum, ada hukumannya. Jadi ini baru berlaku 2 Januari kemarin. Nih ya, kalau kita ngomong kasar. Jadi sarkasme itu tidak mungkin ada di soal UTBK. Jadi kemungkinannya ada di mana? Kemungkinannya ada di 3 ini. Hiperbola, personifikasi person, orang, benda mati. Jadi benda mati gitu ya. Benda mati dianggap hidup, Jadi benda mati dianggap manusia, hidup dalam konteks ini manusia. Namanya personifikasi, person. Jadi ingat aja person. Apanya yang sama? Yang sama itu tindakannya. Yang sama itu yang dibandingkan itu adalah perbuatannya. Jadi orientasinya perbuatan. Tindakan atau tindakannya, gitu ya. Berbeda dengan metafora. Metamorfosis biologi. Metafora. Perbandingan juga sama dengan personifikasi. Kalau personifikasi itu benda mati dianggap benda hidup, nah di sini yang dibandingkannya adalah sifatnya. Perbandingan sifat. Perbedaannya begitu. Kalau di person itu tindakan atau perbuatannya, nah kalau di metafora itu bukan tindakannya, tapi sifatnya. Kita ambil contoh misalnya tulang punggung. Kata tulang punggung. Tulang punggung itu hal yang sangat penting bagi tubuh manusia. Tapi bisa berorientasi pada makna konotasi, pada makna yang lain, berorientasi pada majas. Ini yang dikatakan dengan metafora. Yang dibandingkan itu adalah sifatnya. Yang dibandingkan itu sifatnya. Misalnya, dia menjadi tulang punggung keluarga. Menjadi tulang punggung keluarga. Kalau dikatakan tulang punggung di sini pada tubuh manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita lemah di tulang punggungnya. Kalau kaki mungkin bisa pakai tongkat, ya bisa pakai alat yang lain. Coba kita perhatikan banyak sekali orang yang anggota tubuhnya nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi tetap beraktivitas. Tapi kalau tidak ada tulang punggung, maka dia otomatis tidak akan pernah bisa melakukan aktivitas apapun. Maka metafora ini berorientasi pada sifat, sebagai contohnya adalah kata tulang punggung, di kalimat dia menjadi tulang punggung keluarga, berarti tulang punggung berorientasi pada makna, konotasi, kategorinya majas metafora. Jadi perbandingannya langsung? Iya, perbandingannya langsung. Satu lagi, jadi ini tidak ada tokoh aku tidak mengarah pada personifikasi, jauh dari metafora, meskipun di sini ada kata seperti. Di sini ada kata seperti. Di sini ada kata andai kata. Tapi ini bukan majas yang langsung berorientasi pada Nana atau tokoh aku. Jadi ini pengandaian yang hanya ada dalam pemikiran Nana yang sehubungan dengan Putri. Jadi tidak masuk pada kategori metafora. Masuknya kemana? Masuknya pada hiperbola. Mengapa dia dikatakan dengan hiperbola? Karena di sini berlebihan. Masalah like saja dia tidak mengungkapkan perasaan dia, aduh begitu saja dipersoalkan, tapi dia hanya menepuk jidat. Nah, menepuk jidat itu merupakan satu ekspresi. Kan? Ekspresinya apa? Ada rasa
kesel bisa jadi ya, rasa jengkel, reaksi emosional. Jadi kalau kita lihat kata tepuk jidat di sana memberikan ekspresi. Ya, tadi ada udah kita lihat di sana ya, dia hanya tepuk jidatnya saja. Yang ini menunjukkan tepuk jidat di sini menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan, gitu ya, tanda jengkel. Jadi kalau orang tepuk jidat, itu orientasinya dipastikanlah agak sedikit jengkel. Nih, kalau kita lihat konteks yang ini. Jadi ini ekspresi rasa jengkel. Terhadap siapa? Terhadap Putri yang mengekspresikan kebahagiaannya di-like oleh Rio. Mungkin Rio adalah laki-laki yang dia suka gitu ya mungkin. Karena saya tidak mau membaca teksnya secara utuh biar tidak terkontaminasi di dalam menganalisisnya. Udah, ini reaksi tepuk jidat. Sama nggak dengan yang ini? Teriak apa namanya? Yang tadi ini ya, kembang warna-warni pelangi. Pelangi kan datangnya hanya waktu selesai hujan. Ini juga memberikan ilustrasi di atas kepala, menggambarkan berlebihan untuk menekankan kontras antara kebahagiaan Putri dengan kekesalan aku. Jadi dia ngebayangin, waduh, itu saja menjadi satu kebahagiaannya yang tidak terbatas. Nih, kalau kita ngelihat kata pelangi di sana ya, ini menunjukkan apa? Ekspresi. Kira-kira seperti itu cara kita menganalisis majas. Kalimat yang berikutnya, saya ini nanti tidak memberikan kunci jawaban ya, cuma soal ini saja yang saya kasihkan kuncinya, sisanya tidak. Mengapa? Karena kalian nanti akan menjawab soal. Tapi Ibu kasih dulu pandangan tentang ini. Nah, ini penjelasan tentang majas yang tadi. Ini juga memberikan penjelasan mengenai majas yang barusan saya bicarakan. Ya. Kemudian nomor 2, menggambarkan tokoh utama berikut paling sesuai. Nah, kita lihat ada perfect, ideal ya. Ada perfect, ada emosional, ada mandiri, ada apatis, atau spontan. Silakan memilih. Kalau kita lihat dialog ini tadi, dari pertama sudah kita kasih gambaran ya, dia punya ide untuk mengontrak rumah. Rumahnya ada ruang tamu, ruang kumpul. Harapannya pasti ada dapur. Mengapa? Menyalurkan ini. Aku iseng bikin bisnis kue basah dan kering. Di dapur ada open, peralatan bikin kue. Gitu ya. Jadi ini hobi dia saja untuk memasak. Ya. Lalu di bawahnya, ini aja gambarannya si tokoh itu. Mendai sambil diselingin bikin kue itu seru. Dan lain sebagainya. Jadi bikin kue itu bukan mata pencaharian utama dia, sebagai hobi saja. Hobi dia. Jadi kalau kita lihat di sini, karakter si tokoh aktu kelihatan nggak? Kelihatan. Orang yang ideal. Tinggal putuskan apakah dia perfect, emosional, emosinya hanya ditunjukkan di sini saja, tapi tidak diekspresikan. Gini ya. Kita lihat menepuk jidat reaksi emosional yang berlebih-lebih yang dilebih-lebihkan sebagai tanda kejengkelan. Ada bahasa nggak di sana? Ada kalimat nggak di sana? Tidak ada kalimat. Ya, tidak ada kalimat yang keluar dari mulut tokoh aku. Jadi ini merupakan reaksi dia begitu Putri ngomong di like. Begitu juga dengan komentar dia, dialog di dalam hati Nona, sehubungan peristiwa itu menggambarkan kelebihan untuk menekankan kontras antara kebahagiaan Putri dan kekesalan aku. Jadi kesal dia, tapi tidak memberikan gambaran emosi sebab tidak ada perdebatan, tidak ada yang dipertahankan. Ya, jadi emosi jauh gitu ya.
Mandiri enggak juga. Apatis, tidak peduli, justru dia peduli, ya kan? Eh, kalau ini spontan, ya, tidak bisa juga dikatakan bersifat spontan. Jadi silakan memutuskan dari pilihan ini jawaban yang benar yang mana. Itu ya. Nanti Ibu kasih soalnya di Google Drive. Silakan diambil lalu dijawab. Nomor 1 jawabannya yang B. Nomor 2 silakan pilih dari cerita saya. Lalu yang ketiga adalah nilai yang tersirat di balik sikap. Jadi kalau kita lihat nilai tersirat tidak dinyatakan secara langsung, tapi sifatnya implisit, bersifat implisit. Tadi sudah saya baca berulang-ulang biar nggak bosan. Pokoknya yang Ibu kasih kasih ini sudah dapat jawaban. Ya. Nomor 3, kan yang dinilai nilai yang tersirat. Ketika menanggapi kejengkelan terhadap peristiwa jengkel yang dianggap sepele, nggak ada artinya, bukan kata-kata, tapi like jempol saja. Yang diminta adalah nilai. Apakah si tokoh aku itu toleransi, gitu ya? Apakah dia punya toleransi? Nih, kita lihat bersifat toleransikah, solidar, sabar, individual, drama nih, pragmatis. Jadi kalau kita lihat satu-satu gitu ya, nilai tersirat yang disampaikan. Dapat disimpulkan ya, sikap dari tokoh itu sendiri. Bahwa merasa kesal, bisa jadi frustasi, tapi tidak meluapkan dalam bentuk pertengkaran, ya kan? Tidak diungkapkan secara emosional. Hanya diekspresikan. Bagaimana dia mengekspresikan kejengkelannya? Secara batin, dengan gestur saja. Ngomong dalam hati, kemudian tepuk jidat itu gestur, gitu ya. Jelas, tidak memunculkan kalimat, tidak mengeluarkan kata-kata, tapi gesturnya hanya menepuk jidat. Nah, orang yang menepuk jidat tanpa mengeluarkan kata-kata, apakah masuk kategori toleransi, solidar? Nah, kalau kita lihat ini ya, orang yang solidar pasti toleransi, ya kan? Individual berarti dia mementingkan dirinya sendiri. Buktinya kan tidak kalau dilihat dari teks. Tidak ada drama dalam hal ini. Karena kalau kita perhatikan dari tokoh yang ada di sana, ya tokoh di sana udah jelas tadi ya, ada Putri, ada Sari, kemudian ada Nana. Ada 3 orang di sana tidak memberikan ekspresi apapun untuk Sari. Jadi Sari tidak kita temukan apa-apa, jadi tidak ada dialog apapun. Jadi silakan kira-kira Nana ini tipe yang mana. Begitu. Kemudian yang berikutnya, soal nomor 4, yang diinginkan adalah, sorry, kita lihat teks berikutnya. Oke, sebentar. Bentar, bentar. Oke, ada lagi ya ke soal. Nah, di soal berikutnya di sini kita lihat nggak nih layarnya? Kok hilang lagi? Aduh, bentar.
Pin 1. Tertutup bentar ya. Soalnya hilang. Ambil dulu. Tertutup. Ya. Nomor 4. Tokoh aku menghadapi konflik batin. Kelelahan setelah menyelesaikan tugas. Ini dibicarakannya. Sekarang kita cek dari konteks itu. Cara tokoh menunjukkan bahwa tokoh aku merupakan mengabaikan perasaan kesal, tidak diabaikan, tepuk jidat, ya, meluapkan kekesalan, tidak marah-marah, menahan emosi, tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun, meninggalkan kontrakan, tidak ada aksi, menyalahkan diri sendiri, tidak ada tag yang bicara soal menyalahkan diri sendiri. Jadi pilihannya ada di sini. Tadi udah jelas kan bahwa dia tadi kenapa? Hanya menepuk jidat, gesturnya. Lalu di hatinya hanya ngomong apa? Ngomong seperti andai kata, berandai kata. Di sini ada kata andai kata nih. Jadi dia tidak mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Ngomong dengan dirinya sendiri di dalam hati, satu. Yang kedua, gesturnya hanya tepuk jidat. Berarti apakah dia mengabaikan perasaan kesal, meluapkan kekesalan, menahan emosi, meninggalkan kontrakan, menyalahkan dirinya. Ya, silakan memilih dari sini berdasarkan dua konteks tadi. Kemudian tujuan menggambarkan konflik. Tidak ada dialog apapun di dalam teks ini, hanya memberikan gambaran tentang tokoh aku. Kalau kita lihat di antara tiga orang ini, ya saya ulang, di antara mereka ada Nana, ada Sari, ada Putri. Putri yang heboh, Sari dan Nana masuk kategori orang yang tenang. Nana tokoh aku yang lebih digambarkan. Sari tidak ada dialog sedikit pun. Putri hanya mengekspresikan delight, berteriak, belum mendapat gambaran apapun. Berarti si penulis ini tujuannya memberikan gambaran tentang tokoh aku. Yang mana? Ya tadi di sini. Jadi kalau yang nomor 3 didapat dijawab, yang nomor 2 bisa dijawab, berarti 3 juga. Karena alur ceritanya sama. 4 juga bisa dijawab dengan baik. Begitu juga dengan 5. Menunjukkan tokoh aku merupakan pribadi yang mudah tersinggung, tidak menyinggung itu sama sekali. Memperlihatkan menyesali keputusan, tidak ada unsur penyesalan. Lalu di bawahnya lagi, di sini dikatakan kesibukan akademik sudah berlalu, tidak disinggung, hanya satu saja di awal. Konflik terbuka antara tidak ada persoalan di antara mereka. Kejengkelan tokoh aku terhadap hal sepele, ya bisa ditentukan dari yang saya merah ini. Reaksi dari cerita tadi lebih kemana arahnya? Apakah mudah tersinggung, nyesel, menekankan kesibukan akademik, konflik terbuka, atau jengkel terhadap kejengkelan tokoh aku terhadap hal-hal yang sepele. Silakan putuskan pilihan berdasarkan apa yang saya jelaskan, ya. Boleh adik-adik buat pegang penanya sambil saya menerangkan, boleh buat tulisannya A, B, C. Nanti solusinya sudah saya buatkan. Solusinya sudah saya buatkan ya di Google Drive. Nanti saya bagikan. Kemudian nomor berikutnya yang diminta adalah faktor utama penyebab dampak inflasi. Nah, harus mengerti inflasi itu sendiri di TO kan bicaranya deflasi. Tapi ini karena sekalian saja
deflasi dengan inflasi. Udah dibahas mungkin ya soal deflasi. Saya balik saja, kita bicara soal inflasi. Nah, paham dulu yang dikatakan dengan inflasi itu apa? Inflasi itu main-mainnya hanya permintaan dan penawaran saja. Jadi inflasi itu disebabkan oleh adanya dorongan permintaan. Jadi di sini ya, inflasi itu orientasinya adalah permintaan. Permintaan. Hukum apa ya? Penawaran permintaan gitulah ya, permintaan gitu. Kalau konsumen banyak minta, berarti yang bekerja itu produsen. Berarti barangnya diapain? Diproduksi. Produksi barang gitu ya. Itu kan otomatis ya hukum pola inflasi itu begitu. Jadi dia otomatis berkaitan dengan pertumbuhan output kan dan lapangan kerja. Itu pasti berarti ada unsur apa? Kenaikan biaya produksi. Kalau banyak biaya ya. Kalau banyak permintaan, berarti butuh biaya untuk memproduksi, biaya produksi. Gimana tuh bahasanya? Biar enak, biar mudah dipahamin. Kalau begitu, produksi tidak hanya bahan bakunya, tapi berhubungan juga dengan apa? Tenaga kerja. Jadi berhubungan juga ya dengan tenaga kerja. Berhubungan dengan tenaga kerja berarti ada lapangan kerja. Nah, ini efek dari hukum permintaan. Tidak balance, biasanya diikutin oleh hal seperti ini. Jadi otomatis ya, ada unsur apa? Kenaikan biaya produksi. Ini. Jadi ini saya tambah nih. Permintaan secara keseluruhan berarti ada unsur kenaikan biaya. Gitu loh. Kalau adik-adik paham dengan teks, paham dengan istilah. Kalau tidak paham, ya silakan membaca yang ini nih ya. Menunjukkan inflasi pada tingkat moderat tidak selalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi terkendali mencerminkan tingkat permintaan tadi. Ekspansi aktivitas produksi, penyelesaian upah mendorong dinamika ekonomi yang lebih aktif. Jadi di sini ya. Inflasi identik dengan krisis. Tidak selalu identik dengan krisis ekonomi. Tapi apa? Tapi kontrol, konteks, stabilitas, kebijakan, kapasitas produksi negara. Jadi inflasi itu perlu nggak? Iya, perlu inflasi itu ya. Tingkat moderat, di sini dikatakan begitu. Begitu juga dengan di bawahnya. Jadi kalau mau baca boleh loncat-loncat aja. Kan ini ada kata meskipun, berarti di sini bacanya. Tidak selalu bersifat tunggal. Terus di sini dikatakan apa? Para peneliti menelaah. Nih, apa yang ditelahnya? Pengalaman inflasi sejak sekian. Apa analisisnya? Selalu berdampak negatif, tidak selalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi inflasi itu diperlukan juga dalam konteks ini. Gitu ya. Controllingnya ada. Jadi kalau mau membaca boleh loncat-loncat. Jadi faktor utama penyebab dampak inflasi. Tadi ya, ada permintaan, berhubungan kenaikan biaya untuk produksi, berhubungan lapangan kerja. Udah, gambaran umumnya seperti itu. Tadi dikatakan apa? Kebijakan struktur ekonomi. Unsur apa yang dia ada? Stabilitas, kebijakan moneter, dengan kapasitas. Yang tadi, lewat. Nah, ini. Ya, berdampak stabilitas dengan kebijakan moneter kapasitas produksi suatu negara. Itu udah pasti. Nah, penentu utama perbedaan inflasi ini jelas. Yang paling nyangkut berarti yang mana? Tingkat inflasi historis enggak. Bicara enggak sejarah
Inflasi enggak, karena yang diminta adalah faktor utama penyebab inflasi. Udah aja konteksnya yang ini. Itu kan? Besarnya jumlah uang, apakah tadi bicara soal uang yang beredar? Kayaknya kita tidak sebutkan ya. Sumber inflasi, ini dikatakan ada sumber inflasi. Apa sumbernya? Tadi ada permintaan. Permintaan ada, berarti ada unsur kenaikan biaya produksi. Diikutin oleh respon kebijakan moneter dan struktur ekonomi. Ini tadi. Nah, adik-adik, teks ini tujuannya untuk mengajak kita berpikir tentang apa? Tentang inflasi itu sendiri. Jadi harus tahu maknanya apa. Namanya juga literasi. Jadi kalau literasi itu diajak kita untuk tidak hanya memahami isi teks, tapi sudah berpikir, menganalisis konteksnya ya. Jauhlah dari kebijakan fiskal. Kita belum sampai sini. Lalu, apakah ada bicara soal tingkat konsumsi rumah tangga dari yang barusan saya bicarakan? Yang ini aja, paragraf 1. Gitu ya. Jadi, belajar melatih diri untuk menganalisis konsep dari inflasi itu sendiri. Silakan memilih dari A sampai E, mana yang paling tepat sehubungan dengan permintaan, berhubungan dengan kenaikan biaya atau produksi. Kemudian yang berikutnya hubungan sebab akibat. Sebab akibat itu kan ada penyebabnya. Kita lihat inflasi, inflasi, inflasi. Karena yang diminta adalah dampak. Dampak terhadap apa? Pertumbuhan ekonomi. Inflasi itu dibutuhkan. Perlu inflasi itu ya sebagai alat controlling, sebetulnya mengontrol aja antara produksi dengan konsumen. Biasanya tidak tunggal kan? Tadi dibaca di tag yang pertama sifatnya gimana tadi? Kajian di sana dikatakan apa? Melemah tidak selalu bersifat tunggal, yang ini ya. Tidak selalu bersifat tunggal. Udah, masih di paragraf 1 juga analisisnya. Tinggal ngelihat nih sebab akibatnya. Kan yang dibicarakannya apa? Dampak inflasi tidak bersifat tunggal, kalimat yang tadi ya, tetapi bergantung pada apa? Bergantungnya pada penyebab inflasi itu sendiri. Nah, penyebab inflasi tadi apa? Adanya permintaan. Kalau permintaannya banyak, jadi hubungannya dengan kalimat 6. Sama paragraf 1 juga. Tadi ya, dampak nih. Inflasi. Yang dibicarakan efeknya. Bisa positif, bisa negatif sih. Ya, bersifat tunggal tadi ya. Tidak bergantung pada penyebabnya. Jadi biasanya apa? Tadi dorongan permintaan. Biasanya sejalanlah dengan output. Jadi kalau banyak permintaan otomatis kan barangnya diadakan. Kalau barangnya nggak ada berarti diproduksi atau dibuat. Kalau dibuat barang berarti butuh biaya lagi. Ada dampak domino nggak? Ada karena memproduksi. Ya, kita tidak tahu juga jumlah peminatnya berapa banyak nggak tahu, tapi pasti pola sebab akibatnya itu arahnya ke sana. Berarti jelas ya yang dibicarakan adalah tentang inflasi itu sendiri. Dapat gambarannya. Jadi dikatakan apa? Permintaan berhubungan dengan produksi. Produksi berhubungan dengan biaya. Itu otomatis. Jadi hubungan sebab akibatnya apa? Tinggal lihat. Selalu menurunkan ini kan menurunkan, ya belum tentu juga. Tidak berorientasi ke sana. Kemudian tidak bicara soal moderat, inflasi karena lemahnya. Itu kan tidak spesifik, bukan itu yang dibicarakan. Hanya dikatakan di sana apa? Pada tingkat moderat, tidak selalu berdampak negatif. Berarti Anda unsur positif juga. Tidak spesifik bicara soal inflasi moderat. Tidak bicara soal kenaikan inflasi.
Yang dipicu oleh permintaan didorong kenaikan output. Didorong oleh output. Berdampak positif, tidak bicara dampak secara utuh, baik positif maupun negatif. Karena tadi sudah jelas ya arah orientasinya kemana. Jadi soal nomor 7 bisa diputuskan sendiri kira-kira dari yang saya coret-coret ini mana yang tepat sehubungan dengan soal nomor 6. Jadi kalau ingat jalan cerita nomor 6, berdasarkan paragraf 1 ini, maka yang ini juga akan terjawab dengan baik. Jadi ada pola sebab akibatnya di sana, gitu ya. Kemudian nomor 8 yang diminta adalah kebijakan ekonomi. Ya kalau kebijakan udah pasti ya. Kebijakan itu relevansinya dengan pemerintah. Karena yang memutuskan kebijakan bukan kita, tapi pemerintah. Konsumen mah bisanya cuma make aja, beli, buang, kalau nggak cocok kan gitu ya. Ya, sekarang kita lihat nih. Untuk diterapkan ketika inflasi terjadi akibat kenaikan biaya produksi. Sama nggak ceritanya? Sama gitu loh. Sama nggak dengan soal nomor 6 tadi? Sama. Kalau nomor 6 ini bisa, kan inflasi itu disebabkan adanya permintaan. Ada permintaan produknya diadakan. Kalau diadakan, berarti ada biaya untuk memproduksi. Kalau ada biaya produksi, barangnya dibuat, butuh tenaga kerja, naik lagi. Kan secara utuhnya begitu. Jadi di sini gimana? Tinggal ngelihat aja, apakah kebijakan pemerintah dengan adanya unsur inflasi itu melonggarkan kebijakan? Apakah kebijakannya akan menjadi longgar? Mengetatkan kebijakan moneter? Mengandalkan kebijakan? Membiarkan mekanisme pasar, ini kalau membiarkan rusak gitu ya, menjaga stabilitas. Kuncinya cuma itu. Kalau kita paham makna dari melonggarkan, mengetatkan, mengandalkan, membiarkan, ya, membiarkan, membiarkan, kacau nggak? Orang menjual barang suka-suka, memutuskan harga suka-suka, berarti pasti trouble. Di satu sisi harga murah, di sisi yang lain mahal, akan bermasalah. Jadi tadi polanya tetap sama, ya. Kan tadi dikatakan apa? Saya ulang ya. Tadi dikatakan apa? Paragraf 1, dampak inflasi tidak bersifat tunggal. Gitu kan? Gitu loh. Berarti dia sejalan dengan output, dengan biaya produksi tadi. Jadi inflasi juga didorong oleh biaya ya. Berarti penekanannya di mana? Kadang-kadang pertumbuhan karena meningkatkan beban produksi. Jadi hubungan sebab akibat ini, ya, kalau kita lihat di tagnya, jadi jelas larinya kemana. Nah, satu teori masih paragraf itu juga yang dibicarakan. Inflasi itu perlu nggak? Deflasi itu perlu nggak? Perlu. Untuk apa? Menjaga. Apa yang dijaga? Kestabilan. Teks bacaan tadi ada. Ya kan? Dalam konteks stabilitas kebijakan moneter dan kapasitas produksi suatu negara. Jadi kalau produk yang berlebihan, ya udah sirkulasi keuangannya juga akan bermasalah. Jadi kalau barangnya mandek, kena modal, trouble juga. Tidak bisa bersirkulasi gitu ya. Jadi silakan memutuskan di antara A sampai E. Mana yang tepat. Kemudian yang berikutnya yang diminta perbandingan. Dorongan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Sama, definisinya itu juga.
tag-nya itu juga. Demand untuk full inflasi muncul kenapa? Karena ada permintaan. Permintaannya meningkat kan? Seiring dengan sejalannya peningkatan outputnya, kecepatan kerja, output, permintaan, memproduksi, butuh tenaga kerja, menambah produksi, gitu kan? Akibat kenaikan biaya itu, misalnya ada energi tambahan bahan baku, tambahan kalau produksinya ditambah gitu ya, otomatis bahan bakunya ditambah. Bahan baku kalau harganya stabil aman. Kalau naik berarti meningkat lagi. Produksi baru, bahan bakunya meningkat, otomatis produksinya juga akan meningkat. Ada pola sebab akibatnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat nomor 9 itu, sama nggak teorinya? Sama saja. Jadi beban nggak untuk sektor produksi? Iya, pasti menjadi beban. Udah, lihat. Selalu berdampak negatif, pertumbuhan ekonomi. Tadi udah dibicarakan ya, dibicarakan negatif. Kemudian yang B itu berkaitan dengan ekspansi output dan lapangan kerja, ya permintaan. Demand full. Jadi kalau demand itu apa tadi? Inflasi, dorongan biaya. Ya udah hukum sebab akibatnya tadi sudah saya jelaskan. Banyak permintaan berarti barang diadakan. Barang diadakan berarti dibuat. Dibuat berarti memproduksi. Memproduksi itu butuh apa? Butuh bahan baku, butuh tenaga kerja yang mungkin melebihi dari target yang sebelumnya. Gitu loh. Udah, hubungannya itu aja berkaitan dengan ekspansi output dan lapangan kerja. Gitu ya. Sedangkan cost menekankan pada pertumbuhan, meningkatkan beban produksi. Ini pola sebab akibatnya. Kemudian menguntungkan. Apakah menguntungkan cost itu? Lalu yang berikutnya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu nanti efek dulu, baru ada kebijakan. Ada pengaruh dulu dengan yang lain, baru muncul kebijakan. Mempengaruhi stabilitas, justru menjaga, tidak mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat 9 itu, misalnya ya, ini nggak mungkin, kan mengabaikan risiko ya, yang ditegaskan pada teks. Ya, karena tidak mempengaruhi, justru mempengaruhi. Gitu. Jadi ini tinggal putuskan, mau pilih yang mana. Apakah pilihannya yang A, apa yang B. Kuncinya yang saya tandain saja. Hubungkan dengan apa yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Dah? 10. Yang diminta apa di sana? Kombinasi kebijakan. Nah, kalau kebijakan urusan pemerintah lagi ini. Untuk diterapkan ketika suatu negara. Mengapa? Mengalami inflasi. Dorongan permintaan. Inflasi, dorongan biaya. Ya udah, sama kan yang ini. Barusan saya bicarakan. Permintaan. Sama ceritanya, sama persis sama. Hanya saja bentuk pertanyaannya. Jadi analisis cara berpikirnya tentu tidak sama. Teks bacaannya ya sama, itu juga. Udah, beres. Kita lihat nih, mengetatkan kebijakan. Kan yang dibicara apa? Kombinasi diterapkan ketika mengalami inflasi. Ya nggak usah negara lain, Indonesia aja gitu ya. Apakah pemerintah itu akan mengetatkan kebijakan moneter, melonggarkan kebijakan, memperlakukan subsidi, menunda intervensi,
atau menerapkan kebijakan fiskal. Balik lagi nih, kata kuncinya yang ini saja. Yang sehubungan dengan apa? Kombinasi kebijakan untuk diterapkan ketika satu negara secara mengalami. Jadi kalau kita mau ringkas, ini biar nggak chaos, saya buang. Nah, kombinasi kebijakan mengalami inflasi dorongan. Jadi yang apa sih yang diinginkan oleh perekonomian Indonesia? Supaya tidak terjadi gejolak inflasi. Dengan melihat apakah mengetatkan atau melonggarkan. Pilihannya cuma dua, A, B. Karena tidak mungkin memperlakukan subsidi, itu udah lain cerita. Ini nih sama nih, hanya ini diganti. Kan kalau kemarin TO-nya saya pakai kecap manis dan kecap asin. Didiktat soal aslinya itu madu dan air. Di sini ibu ganti. Saya ganti larutan infus. Dengan apa? Dengan sirup. Sirup obat ya. Obat batuk sirup. Yang dibicarakannya adalah grafik ini. Gitu loh. Si grafik ini yang diinginkannya adalah tekanan geser. Geser itu berhubungan dengan gaya. Jadi ibu ambil ini ya. Jadi kalau ada tegangan geser itu berarti ada gaya. Gitu aja mikirnya. Dibuat sederhana. Sebentar. Ini ya. Nah, di sini bisa. Jadi kalau ada tegangan geser, itu berarti ada gaya. Kalau laju, tegangan geser, itu berarti kecepatan. Kecepatan. Ngebayang ya? Kalau kita menggeser sesuatu tuh butuh gaya. Menggeser meja pakai kaki, pakai tangan itu berbeda. Digeser sifatnya bukan diangkat. Jadi kalau ada tegangan geser berarti butuh gaya, ada laju tegangan geser butuh kecepatan. Jadi itu bahasa sederhananya. Nah, yang diminta di sana adalah kesimpulan mengenai perbedaan. Berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan grafik. Berarti kita analisisnya apa? Ya grafik aja. Jadi kalau grafik ini menunjukkan apa? Hubungan antara tegangan geser dengan apa? Dengan laju regangan. Ya laju, laju itu kita lihat di sini ini gaya tegangan geser. Nah, yang ini kecepatan laju tegangan ke atas lalu mendatar. Nah, kalau dia kita lihat di sini kental, madu, kecap manis, obat batuk sirup itu sama kental. Lalu yang ini sama dengan kecap asin, sama dengan air, sama dengan cairan infus. Sama kan konteksnya? Karena ibu ganti tagnya saja. Yang diinginkan pada grafik ini perbedaannya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya apa? Kemiringan, grafik yang lebih curam. Berarti ini ada grafiknya, lebih curam kan? Efeknya apa? Membutuhkan daya yang lebih besar untuk mencapai kecepatan aliran tertentu gitu. Ini aliran tertentunya. Jadi dia ada apa? Ada kemiringan. Untuk apa? Fluida memiliki viskositas lebih tinggi. Kalau viskositasnya lebih tinggi, berarti kental. Begitu. Itu ya, paham maksudnya? Jadi tinggal milih. Lebih curam, memiliki lebih besar. Nih, Oh, maaf, saya screen-nya agak gerak. gimana? Tadi Bisa saya kelihatan? screen-nya. Oh, prinsip ET-nya nggak kelihatan ya? Bentar, bentar. Ibu ambil dulu ya.
Kelihatan nggak? Udah, Bu. Kelihatan nggak? Ada? Bisa lihat? Bisa ya? Oke, saya lanjut nih. Kan tadi sudah saya jelaskan di gambar ini. Ya, berarti ini hanya butuh apa? Miring kan? Geser laju, regangan geser. Berarti dia butuh kemiringan. Hilang lagi. Hilang lagi nih. Nah, ini nih. Di diktat itu ada madu dan air. Di TO itu ada kecap manis dan kecap asin. Di latihan kita pada pagi hari ini, cairan infus dengan obat batuk sirup. Berarti kalau dia ingin membandingkan di sini, kemiringan grafik, kan ini nih, ada unsur kemiringan. Kan di sini ada gaya, tegangan geser. Kemudian di sini ada kecepatan aliran, laju tegangan berhubungan dengan kecepatan, kemudian gaya berhubungan dengan eh, tegangan berhubungan dengan gaya. Jadi gaya kita menggeser sesuatu. Lalu di sini ada pernyataan ya, cairan yang encer, yang ini kental. Jadi yang ini kecap manis, sirup obat batuk, ditambah dengan madu. Sama. Ini juga berarti kalau kita lihat tergantung sama apa kemiringan yang ini. Kalau melihat dari fluidanya, kan yang diinginkan apa di sini? Fluida kan? Jadi berhubungan dengan curam. Apakah lebih curam atau tidak? Di sini lebih landai. Lebih landai. Kalau di sini laju aliran lebih besar. Kalau yang ini non-linear tegangan geser kayaknya udah nggak mungkin. Lalu ini juga dengan viskositas yang rendah memiliki laju aliran yang besar. Ini eh, terbalik ya, terbalik kalau dia konsepnya berbalik, jadi nggak mungkin. Jadi kemungkinannya ada di mana? Lebih curam atau lebih landai. Berarti tinggal dua, apa A atau B. Gini. Nah, di soal KLM kan sudah dibahas. Tinggal putuskan pilihannya yang mana. Kemudian mengapa larutan infus? Nah, ini infus. Infus itu cair, mudah dituang. Kalau dia mudah dituang, berarti cair kan? Jadi kalau dia cair, polanya gimana? Lebih tinggi atau lebih rendah? Gitu aja. Kalau kental, berarti dia lebih tinggi. Kalau dia cair, berarti dia lebih rendah. Jadi ini alasan semua pakai kata karena. Berarti kita lihatnya apa? Ini nyambung nggak dengan non-Newtonian yang bersifat mengalir? Kan yang diminta di sana mengapa? Jadi kalau kita lihat mengapa di sini nggak ada hubungannya kali ya? Tidak mengarah ke sana. Nyambung nggak? Tuh, satu. Tinggal lihat itu. Dua, memiliki viskositas kan hubungannya dengan tingkat kekentalan ya. Hubungannya dengan tingkat kekentalan. Jadi, kalau ini benar jawabannya, berarti ini juga benar. Tinggal dibalik. Kalau detek itu yang kental, ini yang cair. Karena infus lebih cair dibandingkan dengan obat sirup. Terbalik kan konsepnya? Tinggal lihat apakah dia lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau di sini tegangan permukaan, nggak nyambung juga gitu kan. Lalu di sini sirup obat batuk lebih besar daripada larutan. Apanya? Massa. Pada konteks ini bukan massa yang dibicarakan. Lalu di sini memiliki suhu yang sama. Udah jelas tidak bicara soal
suhu. Berarti tinggal 2, 3 opsinya. Tinggal putuskan mau yang mana pilihannya. Kemudian 13 yang diinginkan di sini adalah yang ini ya. Nih, merancang sisi pengaliran sirup gula yang pekat dari tangki. Udah kekentalan aja viskositasnya ya. Menuju mesin pengemasan. Nah, karena yang diminta itu di sini sirup, berarti kental. Kalau dia kental, berarti relevansinya dengan viskositas tadi ya. Bagaimana caranya supaya dia cepat mengalir? Cepat mengalir bisa ada dua cara ya. Bisa kecuramannya yang kita ambil, bisa juga si sirupnya, si gula sirup. Ini kan sirup gula ya, pasti kental. Jadi gimana supaya dia cepat mengalir? Kan menyimpan menuju mesin, berarti mengalir kan? Gimana cepat dia ngalir? Solusinya satu, dipanaskan atau dinaikkan suhunya. Kalau dipanaskan otomatis suhu naik. Kalau suhu naik otomatis dia panas. Berarti mau pakai dipanaskan, mau pakai dinaikkan suhu pada konsep dasarnya sama, hanya diganti saja istilahnya. Kalau di TO diomongin dipanaskan, gitu kan? Kalau di sini diomonginnya meningkatkan suhu. Konsep dasarnya, cara analisisnya sama nggak? Iya, sama saja. Tidak jadi persoalan. Tinggal lihat nih, supaya dia cepat ngelir kan. Nah, kalau di sini infus, berarti dia harus apa? Tinggi apa rendah? Pilihannya itu aja. Karena yang diminta adalah si infus ini, bukan si sirupnya. Jadi terbalik, kalau di TO itu kecap manisnya, bukan kecap asin, tingkatnya apa? Kalau ingat ya, apakah tinggi atau rendah? Kalau tinggi berarti di sini rendah. Kalau di sana rendah berarti di sini tinggi. Jadi ibu balik aja konsepnya ya. Itu disengaja dibuat. Sama dengan yang ini. Gimana caranya supaya ini cepat ngalir? Dipanaskan bisa. Dinaikkan tingkat kecuramannya bisa. Dipanaskan berarti suhunya naik. Kayak gitu kan? Nah di sini lihat memperkecil luas penampang pipa. Mendinginkan sirup. Sirup kalau didinginkan jadinya kental atau cair. Menaikkan suhu menggunakan pipa bertekstur kasar tidak ada hubungannya kasar atau mulus gitu ya. Mengandalkan perbedaan ketinggian tanpa intervensi kayak nggak nyambung gitu ya. Jadi silakan memilih di antara ini mau yang mana. Kemudian yang berikutnya dalam uji laboratorium pelumas dipanaskan. Minyak kalau dipanaskan ya udah sama madu dipanaskan, suhu naik. Kalau suhu naik berarti gimana konsepnya? Mencair nggak? Otomatis dia akan mencair. Jadi sama nggak pemikirannya? Sama. Jadi kalau dia dipanaskan, suhu naik, dia mencair, berarti grafiknya lebih ke arah kemana? Garis grafiknya apakah menaik, melandai, gitu kan? Putusannya di situ. Nah ini lebih curam, dengan tidak berubah, nggak mungkin. Pasti ada perubahan. Bergeser, otomatis dia akan bergeser. Yang jadi masalah bergesernya bagaimana gitu ya. Grafik lebih landai, tidak linear. Ya pastilah tidak linear ya. Udah pilihannya itu, curam atau landai. Kalau yang lain kan tidak logis, nggak nyambung. Karena minyak, madu, kecap manis sama konteksnya. Membandingkan grafik hubungan tegangan geser. Ini pembandingan. Jadi hampir sama nggak dengan nomor yang satu tadi? Yang 11 hampir sama. Berarti apa yang dilakukan dalam konteks ini? Jelas ada relevansinya dengan memanaskan cairan. Kan membandingkan geser laju dengan geser. Tegangan geser gaya dengan kecepatan. Dari suatu cairan sebelum dan sesudah dipanaskan. Berarti ini yang mana dipanaskan? Kan kalau cair dipanaskan atau panas atau dingin tidak jadi masalah.
Berarti lebih ngarah ke mana? Ke yang kental, viskositasnya yang tinggi gitu loh. Dapat gambarannya arah kemana. Jadi cara berpikir untuk 15 itu sama nggak dengan teks sebelumnya? Sama saja. Ya kan? Apa yang mesti dilakukan? Apakah viskositasnya dinaikkan atau diturunkan? Udah gitu aja. Jadi hubungannya dengan kalimat yang di atas. Gitu kan? Yang ini. Gitu. Hubungannya dengan yang ini juga. Viskositasnya lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, kalau dia rendah, cair. Gitu kan? Kalau dia tinggi, berarti kental. Dipanaskan, otomatis dari kental dicairkan. Dicairkan, berarti suhunya otomatis naik. Bolak-baliknya ke situ. Menjadi lebih curam, alasannya yang A. Yang B tidak mengalami perubahan, pasti berubah gitu ya. Bergeser secara acak, susah kalau dia acak. Berubah menjadi tidak linier, sama dengan yang tadi. Lebih landai. Gitu. Silakan memilih apakah dia lebih landai atau tidak. Ya, kalau yang A tuh kan sudah salah konsep itu. Energi partikel naik ya. Berarti gaya hambatan otomatis meningkat. Kalau yang B tadi ini konstan sebetulnya ya. Kan konstan konteksnya itu. Tidak mengalami perubahan, berubah konstan kalau tidak mengalami perubahan itu. Penilaian yang paling konsisten ya secara ilmiah, tapi tidak ada hubungannya dengan konteks itu. Jadi harusnya apa? Laju alir, bukan terhadap suhu, tidak ada hubungannya dengan suhu. Kalau yang C yang nggak nyambung gitu ya. Tetap ada hukum fisikanya, bukan acak, nggak boleh random. Ada hubungan fisika, jadi dia eksis di sana ya. Kalau perubahan suhu ya tidak otomatis mengubah jenis dari fluida itu sendiri. Tidak otomatis tidak berubah jadi kental atau cair dan lain sebagainya. Itu kalau yang apa namanya yang D ini kan di sana dikatakan perubahan menjadi tidak linear. Ya enggak lah, tidak secara otomatis ya. Disilakan menentukan pilihan nomor 15. Ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya kita selesai hanya 15 soal. 25 soalnya ini kayaknya tidak tercover ya, tidak terbahas. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan?